Misi Muhammadiyah. Selamat datang Mas Jihad. Mas Jihad ini senior saya. Tema kita ini tentang pemuda dan ekonomi syariah. Mas Jihad yakin nggak salah ruangan nih Mas? Ya, kebetulan ruangan sebelah membahas tentang pensiun, mempersiapkan dengan bijak Mas. Nggak pindah ruangan aja Mas. Ini mumpung belum mulai acaranya nih. Iya, tenang aja. Mas Jihad sebetulnya wajahnya masih muda kok, tenang aja. Cuma agak semur, senior melewati umur. Gitu. Ya, tapi munduran dikit Mas. Soalnya masa mudanya udah kelewatan. Itu Mas Jihad. Mas Jihad. Oke, sekarang kita ke tahun berikutnya yaitu Mas Ari Sihasale. Ari Permana. Iya. Beliau Direktur Pembiayaan Syariah LPDB. Selamat datang Mas Ari. Kalau Mas Ari saya nggak berani macam-macam. Ya, karena saya itu di interview beliau waktu masuk mes. Iya, kalau saya macam-macam dengan beliau, itu bisa dicoret waktu itu. Iya. Cuma emang saya rada kesel sama beliau. Jadi pernah waktu gathering itu ke Malang. Ceritanya ke wahana wisata tuh yang kincir-kincir. Jadi saat itu saya sebetulnya belum pernah naik itu. Tapi kalau teman-teman naik, saya ikut naik. Nah, awalnya biasa aja, kemudian berubah jadi bencana. Iya. Jadi ketika muter, itu langsung saya udah teriak, ampun, tolong, taubatan nasuha. Saya udah teriak. Nah, beliau ini minta terus. Itu operator keasikan. Akhirnya yang biasa hanya 15 putaran, jadi 25 kali. Iya, itu setelah itu, saya nggak pernah naik namanya kincir-kincir. Bener-bener taubatan nasuha. Iya. Oleh karena itu, untuk kedua orang ini, senior-senior saya, Mas Jihad dan Mas Ari, sebuah pantun. Elvi Sukaisi jualan kentang. Kentangnya dibikin sayuran. Terima kasih udah datang, mohon jangan minta bayaran. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Ade Mulia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Message, apa kabar? Senang sekali saya Ade Mulia membuka rangkaian podcast Message untuk masyarakat ekonomi syariah. Untuk kali ini episode perdana, ini adalah episode yang sangat spesial tentunya. Dan tentu di episode spesial sebagai episode pelopor ya, episode yang membuat tonggak sejarah gitu ya. Kita akan mengangkat tema pemuda. Kenapa? Karena pemuda dan milenial adalah generasi yang saat ini menjadi ujung tombak dan selalu menjadi yang terdepan. Untuk itulah kita temanya tentang milenial atau generasi milenial ekonomi syariah. Dan tentu di podcast edisi perdana ini juga sudah hadir tamu ya. Saya nggak tahu, tadi sudah di roasting ya, ada yang katanya semur, ada yang nggak tahu ya, mungkin masih bisa dikatakan pemuda atau tidak, tetapi nanti kita ngobrol-ngobrol deh, apa sih sebetulnya peranan pemuda atau generasi milenial di masyarakat ekonomi syariah tentunya untuk mengajak semakin banyak orang terlibat di ekonomi syariah. Sudah ada Mas Ari Permana dari KAFOSE yang sekarang juga di LPDB aktif begitu ya. Ini saya panggilnya Kang, Mas Ari karena kan Permana di sini orang Sunda ya. Gus atau Yai atau apa dipanggilnya nih? Ya dipanggil Kang juga susah, dipanggil Mas susah ya panggil Kang Mas aja. Kang Mas aja ya, Kang Mas Ari. Tapi saya agak gimana kalau tapi masih bisa dibilang pemuda lah ya. Iya, pemuda. Insya Allah sih pemuda walaupun saya udah ada uban gitu. Insya Allah saya masih muda gitu. Masih muda ya? Iya. Kalau definisi pemuda katanya sampai umur 60. Iya, katanya definisi pemuda itu sampai umur 60. Jadi ya kalau dikatakan lansia 60 tahun ke atas. Jadi kalau misalnya ada orang misalnya diberikan umur sampai umur 60 berarti dia masih pemuda. Iya. Kali ini ada semur tadi ketawa mulu nih. Tamu kita yang kedua Mas Jihadul Mubarak. Ini saya panggil Gus, Kang, Mas, Bli. Oh dari Bali. 7 tahun di Bali saya. Oh, atau Mas Jihad aja. Iya. Mas Jihad Jawa juga. aktifnya di mana sekarang nih? Saya di kampus kebetulan di Institut Bisnis Muhammadiyah di Bekasi. Nah, ya kita cuman fokus ngajar kita di hukum bisnisnya. Jadi ya kita fokus tentang membicarakan bagaimana keterkaitan ekonomi dan hukum lah. Nah, pas Mas Jihad S2-nya kita sama S3-nya ngambil hukum. Oke. Pas Mas Jihad ngomong langsung hening. Bener lah berarti ya? Ini muda bukan ya? Saya dari tadi terpana sebetulnya.
langsung ya diam serius semua gitu ya. Iya. Nah ini kan dua-duanya dari Kavose ya. Iya. Bisa diceritakan nggak sih Kavose itu apa dan apa sebetulnya peranannya di masyarakat ekonomi syariah? Ini yang Pak kita Sekjen dulu, Pak Sekjen. Sekjen dulu apa yang senior dulu nih? Ya, yang senior. Ya sudah. Mas Ziad dulu deh. Aduh, ya kalau sebenarnya di Kavose, kalau saya kebetulan juga salah satu ketua. Dan kalau beliau sekjennya, kalau saya sebenarnya ya hitungannya bawahnya beliau lah. Karena beliau sekjen, kita salah satu ketua. Ya. Kan ketua umum ada beberapa ketua. Ya Kavose itu sebenarnya memang apa namanya? Ya sekumpulan ya perkumpulan namanya. Organisasi yang memang mengumpulkan teman-teman yang sudah purna dari FOSE. Kan FOSE itu kan Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam. Itu memang satu organisasi yang fokus terhadap kajian dan perjuangan ekonomi syariah. Dan itu udah dari tahun 2000-an, dan ini juga istilahnya memang satu-satunya satu-satunya organisasi yang organisasi anak-anak muda yang bergerak di ekonomi syariah di dunia ya, di dunia, bahkan di dunia ya kan. Kavose ini akhirnya sudah sekian tahun, akhirnya kan orang sudah pada purna nih. Nah akhirnya kan yang purna ini yang sudah di mana-mana akhirnya berkumpul, akhirnya membentuk wadah namanya Kavose. Gitu. Peranannya terhadap masyarakat ekonomi syariah itu apa, Mas Ari? Apakah memang jadi pelopornya atau? Jadi keberadaan FOSE sendiri dan nanti juga akan berkorelasi kepada Kavose-nya Mas Andi di tahun 2000-an, memang kita juga ikut menginisiasi berdirinya masyarakat ekonomi syariah di tahun 2001. Dan sejak saat itu mengurus masyarakat ekonomi syariah yang memang rata-rata adalah para senior-senior kita ya, dalam rangka mengembangkan terutama pada tataran teknis, strategis di lapangan, ya karena berhubung mereka rata-rata adalah orang-orang pekerja yang memang mewakafkan sebagian waktu sisanya gitu ya untuk bisa mengembangkan ekonomi syariah, menyerahkan kepada kami. Jadi waktu yang mereka pakai itu wakaf istilahnya ya? Iya, jadi mewakafkan waktunya untuk mengembangkan ekonomi syariah, bahasanya dulu begitu. Karena mereka sibuk ya, para profesional di masing-masing pekerjaan, bapak-bapak kita itu. Nah akhirnya untuk level-level teknis melibatkan kami. Jadi untuk sosialisasi kita bikin acara, kita bikin event gitu kan, seminar, kampanye gitu. Akhirnya diserahkan kepada kami di teman-teman FOSE. Dan pada saat itu ya karena kita masih mahasiswa gitu ya, dan punya semangat yang juga sama, ya kita berkolaborasi. Akhirnya sampai dengan saat ini secara MES itu, kalau di kita di MES ini ada struktur sekretariat. Sekretariat inilah yang diisi oleh kader-kader FOSE. Itu alumni FOSE yang memang mau supporting lebih dalam terhadap pengembangan ekonomi syariah melalui masyarakat ekonomi syariah, bergabung di sekretariat. Jadi kayak ada semacam aturan tidak tertulis lah bahwa sekretariat ini harus diisi oleh kader-kader FOSE. Gitu. Tepat banget nih sobat message, karena ini episode perdana. Jadi orang-orang anak-anak muda atau generasi milenial yang ada di FOSE ini kan memang pelopor-pelopornya ya di masyarakat ekonomi syariah. Sebelum nanti kita bicara dengan para pengurus atau para pembina di masyarakat ekonomi syariah gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Mas, ada berapa sih? Kan ada yang di LPDB, ada yang di IBM, jadi akademi, ada yang mungkin di OJK, ada yang mungkin di BI, ada yang mungkin di mana-mana. Ada berapa total nih FOSE ini? Kalau secara hitungan pasti atau statistiknya memang kita belum menghitung, tapi kalau misalnya kita melihat rata-rata dari tahun 2000, kita tuh ada hampir 100 kampus, minimal saja 100 kampus. Nah, setiap kampus itu ada pengurus 50 sampai 100 orang. Kader FOSE-nya setiap kampus. Kalau misalnya kita berkaca dari situ, mungkin kita bisa mengklaim lah alumni kita rata dari mulai tahun 2000 sampai dengan 2021 ini mungkin udah lebih dari 100.000 orang yang memang irisan dengan aktivitas FOSE di kampus seperti itu. Dan saat ini seperti tadi Mas Adi katakan, kita tersebar hampir di semua lini kehidupan profesional kita. Setiap nafas lah nafas. Iya, setiap nafas gitu ya kan. Gitu. Dan kita memang ya rata-rata anak muda ini, teman-teman pegawai di sekretariat MES ini rata-rata anak FOSE semua. Yang memang dia dan memang pengurus itu berpendapat bahwa kreativitas itu muncul dari anak muda.
berkaitan dengan perkembangan ekonomi syariah, Ya. membuat strategi pengembangan ekonomi syariah ke depan, selalu melibatkan kami agar ekonomi syariah jauh lebih baik lagi, jauh lebih bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Inginnya sih masyarakat ekonomi syariah bisa diterima lebih baik lagi oleh masyarakat gitu ya. Banyak yang bilang memang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, Mas Jihad, cukup pesat. Tetapi kontribusinya atau komposisinya dibandingkan dengan total keuangan itu kalau tidak salah baru 6% ya. Ini benar pesat atau memang lambat sih? Dan apa kira-kira kalau dari masing-masing pihak, misalnya dari Mas Ari, dari Mas Jihad mungkin sebagai dosen, Mas Ari sebagai praktisi, kok lambat banget sih gitu? Kenapa? Apa yang menyebabkan demikian? Ya mungkin memang kalau saya melihat ya, memang dari internal umat Islam sendiri memang ketika berbicara ada dua hal umat Islam yang kadang-kadang untuk akseleratif cepat itu agak lambat, itu ada dua hal, itu politik dan ekonomi. Dan ini pengalaman kayak misalkan kayak di Muhammadiyah saja, misalnya karena saya di Muhammadiyah dulu ketika membuat bank persyarikatan aja kan sampai harus akhirnya kan berhenti juga itu, akhirnya terus modalnya dipindahkan ke Bank Bukopin Syariah saat itu. Ya karena ternyata ya kalau udah berbicara uang ini ya kan, ekonomi ini kan persoalan kadang-kadang kan untung rugi nih, ya kan. Nah mungkin persoalannya kadang-kadang melihat masyarakat melihat ekonomi syariah ini belum bisa memberikan banyak keuntungan, gitu. Ini gambaran mudahnya ya kita memandang, karena ya yang terjadi kadang-kadang bank syariah karena memang kecil dalam memberikan, taruhlah mungkin bagi hasil belum terlalu besar. Terus juga dalam memberikan misalkan pinjaman ini kadang-kadang biayanya juga tinggi, sehingga itu jadi masalah. Sebenarnya kalau menurut saya harusnya dibalik, ketika ingin memang murah dan memang bagus kan harus didukung, karena seperti ketika kita sederhananya ketika orang menjual, taruhlah satu barang menjual 10 dengan menjual 1000 pieces dengan 1000 pieces, pasti yang menjual 1000 pieces ini bisa memberikan harga yang murah karena dia kuantitinya besar, ya kan. Nah begitu pula di bank syariah, ditambah lagi ya di umat Islam sendiri ya kadang-kadang ya masih perang sendiri nih, dalam artian berbeda pendapat. Jadi dalam artian berbeda pendapat, masalah bank syariah belum syariah lah, ya kan, kurang syar'i, ya kan, malah dibilang sampai pada titik haram, ya kan. Ini menjadi masalah. Karena masih ada tuh, itu jadi hambatan ya Mas. Seberapa menghambat sih Mas? Oh itu besar itu, karena kan ya sampai nggak mau kan. Akhirnya mereka nabung di mana dan pakai sistem apa? Sistemnya sekarang kan kayak gini kan, kayak dirham, kalau yang memang haram kan akhirnya ke arah situ. Terus akhirnya justru malah mereka berpikir, udahlah sama aja, di bank konvensional sama syariah sama aja gitu loh. Ya kayak di Muhammadiyah sendiri dulu kan kita sudah MOU dengan 9 bank persyarikatan, bank syariah. Itu udah MOU bahwa dan di situ seluruh transaksi di seluruh amal usaha itu dipindahkan sebenarnya ke bank syariah. Tapi yang terjadi kan ya tidak semasif yang dibayangkan. Seluruhnya misalkan migrasi terus hijrah itu enggak. Padahal kalau bicara masif ya, Muhammadiyah dan NU kan ormas besar gitu kalau menggerakkan ini masuk ke triliunan kan perputarannya. Tetapi nggak semudah itu ternyata. Nggak semudah itu. Apalagi memang ya perkembangan pemikiran di Muhammadiyah kan juga dinamis betul kan. Yang menganggap bahwasanya istilahnya ekonomi syariah ini sama dengan konvensional itu kan juga banyak. Bahwasanya udahlah sama aja, cuman beda di akad gitu kan, beda di tapi pada prakteknya dan sebagainya. Itu sama saja gitu kan. Ya memang ya kalau ya bagaimanapun memang kalau menurut saya harus kita akui yang namanya ekonomi syariah itu ya seperti kita berislam kan. Kita Islam nggak bisa menjustifikasi kita sudah kafah, nggak ada yang bisa. Lalu apa kita harus keluar dari Islam kan enggak? Ya begitu juga ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu jelas belum kafah, maksudnya banyak hal yang terus harus dikembangkan dan diperbaiki. Tapi bukan berarti nggak syariah sama sekali gitu. Iya, bukan syariah gitu ya. Nah, ketika pingin syariah kan harus benar-benar dibangun bareng-bareng, harus
Nah, itu yang Karena ternyata sistem ekonomi syariah yang paling maju di dunia bukan di Indonesia dan bukan negara Islam pula gitu ya. Gitu. Nah, kalau Mas Ari gimana? Kalau tadi kan ada dari Kalau saya sebetulnya Mas Ade ingin memandang hal ini sebagai bukan sesuatu apa ya, satu hambatan, tapi lebih kepada suatu tantangan. Kalau kita berkaca tahun 2000-an, bank syariah itu hanya dua, Muamalat dan Bank Syariah Mandiri pada saat itu. Kemudian dengan aset yang begitu belum bisa kompetitif gitu kan, sampai dengan sampai saat ini sudah adalah sekitar 200 triliun. Sorry, itu 2000 berapa? 2001 ya? 2000 tahun 99. BSM itu tahun 99. Dan itu asetnya masih sangat kecil sekali. Sehingga berkembang sampai dengan sebelum di merger itu sudah hampir 100 triliun. Nah, artinya itu sebuah perkembangan. Dulu orang belum begitu mengenal tentang transaksi ekonomi dan keuangan syariah. Masih banyak perdebatan dan sebagainya. Nah, seiring dengan ada perubahan lifestyle masyarakat kita yang sekarang ingin jauh lebih hidup lebih tenang, ya kan? Adanya komunitas-komunitas hijrah. Nah, ini bagi saya sesuatu pertanda yang baik. Walaupun memang dari sisi apa ya, akselerasi gitu ya. Saya katakan akselerasinya orang mengatakan kok masih segitu-segitu aja. Mungkin bisa jadi sebetulnya berkembangnya juga cepat juga, tapi yang konvensi juga ternyata berkembangnya juga cepat juga begitu. Dia bisa jadi seperti itu. Jadi asumsi saya bahwa kok cuma segitu-gitu itu salah ya Mas Ari ya? Kalau menurut saya dari sisi apa ya, dari sisi pertumbuhan ya saya katakan kurang tepat juga membahasakan bahwa lambat atau seperti apa gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi pertumbuhan yang setiap tahun semakin positif. Karena ekonomi syariah di Indonesia itu jauh lebih unik, Mas Ade. Kalau di Indonesia, ekonomi syariah itu tumbuh dari akar rumput. Gitu. Dulu belum ada namanya undang-undang wakaf, undang-undang zakat, undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. Itu termasuk mas-mas juga ya yang juga sambil menyebarluaskan semangat untuk hijrah ke ekonomi dan keuangan syariah. Kalau kita lihat negara lain itu dia top down dari pemerintahannya, dia memaksakan gitu. Tapi kalau di Indonesia unik, semuanya dari akar rumput, dari masyarakat yang bergerak gitu. Kemudian baru ditangkap oleh pemerintah. Dan alhamdulillah dengan kondisi saat ini Pak Presiden gitu ya, apalagi sekarang Pak Wapres sendiri adalah termasuk juga guru kita di ekonomi dan keuangan syariah. Dan kita berharap akselerasinya akan semakin jauh lebih cepat, semakin jauh berkembang lebih baik gitu. Bahkan di Indonesia ini segalanya bisa dikatakan syariah, dari mulai kurikulum SD Islam di mana-mana gitu kan. Kemudian koperasi juga ada syariah, ada bank syariah, multi finance syariah gitu kan. Bahkan juga banyak juga lembaga-lembaga yang mendeklarasikan diri dengan anggaran dasarnya secara syariah saat ini. Jadi Indonesia itu jauh lebih lengkap daripada negara-negara yang lain. Cuman memang uniknya memang dari akar rumput ya. Dari akar rumput. Gitu. Dorongan top down dari pemerintah ke bawah ini apakah sudah cukup kuatkah menurut Mas Ari atau justru belum nih? Justru kalau saat ini yang disediakan oleh pemerintah itu sangat lengkap sekali, Pak. Dari mulai regulasi, kemudian juga infrastrukturnya, political will-nya itu udah sangat baik sekali. Dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Sangat jauh sekali kan, Mas. Udah awal dari dulu. Sangat jauh sekali. Sekarang itu kondisi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah itu sangat didukung oleh pemerintah. Sehingga tinggal bagaimana kita bisa membawa ekonomi dan keuangan syariah ini memainkan peran khususnya di dalam tantangan ekonomi di masa pandemi seperti ini. Gitu. Bagaimana kan sekarang nih pemerintah sudah menggratiskan untuk sertifikasi halal UMKM. Itu kan sebagai satu sistem jaminan bahwa gratis ya sekarang ya Mas? Iya, baik untuk UMKM sudah bisa diakses secara free untuk bisa dia mendapatkan sertifikat. Dan ini sudah mulai bimbingan teknik yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Badan BPJPH untuk UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal itu sudah mulai berjalan. Nah, dan saya berharap bahwa dengan kondisi saat ini akselerasi kita ke depan 2-3 tahun ke depan akan bisa jauh lebih pesat lagi. Seperti itu. Apalagi dengan ada Mas Ari, Mas Jihad yang selalu jihad, yang selalu jihad untuk ekonomi syariah. Kita bicara soal profesi nih, yang satunya akademisi, yang satunya praktisi. Akademisi jadi dosen lah ya di IBM ya. Itu dari tahun berapa, Mas?
Saya sih fokus di BM itu 3 tahun yang lalu, baru 3 tahun yang lalu. Memang akhirnya saya harus terjun ke dunia akademisi. Walaupun ya sekarang juga karena ambil S2 hukum, S3, akhirnya kan kita juga membuka konsultan hukum, Mbak. Jadi memang fokus. Akhirnya ada sisi praktis, walaupun kita fokus tetap di akademisi. Nah, di profesi yang sekarang digeluti, apa yang dilakukan oleh Mas Jihad untuk tetap juga berjihad untuk mensosialisasikan ekonomi syariah? Kebetulan karena di BM juga ada kan jurusan ekonomi syariah itu ada di sana. Jadi memang ya kita banyak karena akademisi memang banyak membangun diskus. Ya gerakan kita itu lebih ke arah situ. Bagaimana memobilisasi mahasiswa-mahasiswa ini untuk fokus mendiskusikan. Terus setelah mendiskusikan bagaimana mempraktekkan dari ekonomi syariah. Nah, kebetulan memang kalau di kampus kami di IBM itu memang ada sisi fokus itu di bisnisnya. Jadi sehingga kalau di syariahnya pun jurusan syariah nanti pun akan langsung praktek di bisnis syariah. Sehingga jadi kayak kemarin tuh Pak Rektor menggolkan itu satu program, jadi dalam 1 tahun di bulan kemarin itu kayak membuka ada perusahaan dia bisnis air minum, air mineral. Jadi setiap mahasiswa itu ditargetkan dalam selama kuliah dia harus bisa menjual sekian dus gitu loh. Nah, itu salah satu hal yang praktik yang memang syariahnya ada di mana di industri minum itu? Ya memang kalau bisnis kan bedanya kan hanya di bagaimana ngambil modalnya kalau di situ kan. Kalau dalam jualannya sih memang ya hampir sama ya. Mungkin kan dari sisi kehalalan kan pasti di situ kita pasti ngambil di sertifikasi halal, terus BPOM pasti kita lengkapin. Nah, mungkin dari sisi syariahnya di situ. Apalagi karena memang ya air minum sendiri itu kan ya sudah syariah, bukan sesuatu yang haram itu. Gak ada alkoholnya ya. Kecuali air semprot yang lainnya gak kental tuh. Syarat hand sanitizer sedikit. Nah, kalau Mas Ari kan di LPDB ya, lembaga pembiayaan ya. Terus tapi di bagian syariahnya. Apa dinamika yang dihadapi oleh Mas Ari selama ini ketika untuk mengajak banyak orang, banyak pihak, dan sebetulnya yang dilakukan apa sih sebetulnya jihad sambil melakukan tugas atau apa sih yang dilakukan dan apa hambatannya, dan ternyata faktanya adalah ternyata begini loh faktanya yang ditemukan di lapangan ketika sudah melakukan pembiayaan syariah kepada masyarakat atau UMKM gitu misalnya. Ya, Mas Adi, kebetulan memang aktivitas pekerjaan saya saat ini lebih banyak di lembaga pengelola dana bergulir dan khususnya saya memang menangani dari pembiayaan syariah. Dan saat ini LPDB fokus untuk mensupport teman-teman gerakan koperasi, khususnya saya di koperasi syariah artinya ya, untuk bisa bersama-sama mengembangkan UMKM agar bisa naik kelas. Jadi kita memberikan support modal kerja kepada koperasi kepada anggota untuk usaha produktifnya. Dari situ diharapkan ada pengembangan ekonomi dari sisi UMKM ini bisa naik kelas. Ya. Apalagi di masa tantangan ekonomi saat ini, masa pandemi, gitu ya, sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman gerakan koperasi, khususnya koperasi syariah. Nah, kenapa? Seperti kita ketahui, justru teman-teman UMKM inilah yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi kita di masa pandemi seperti saat ini. Dan hadirnya kami di pemerintah melalui LPDB gitu ya, khususnya yang di bidang syariah, itu sangat membantu sekali. Dan semangat mereka untuk beraktivitas ya, yang tadinya pandemi lockdown gitu kan, duitnya habis, kemudian dikasih support modal kerja lagi, mereka punya semangat lagi untuk bisa beraktivitas ekonomi, dan ini punya dampak positif. Sehingga apa? Masyarakat kita menjadi tenang, ya kan? Karena kalau misalnya masyarakat kita nggak punya aktivitas pekerjaan akan berbahaya gitu. Dan itu juga kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi syariah dari ujungnya. Dari ujungnya akan ke situ. Gitu. Bayangkan saja teman-teman koperasi yang saat ini di masa pandemi ya, ketika lembaga perbankan, misalnya perbankan syariah lagi sedang slow down gitu ya, untuk memberikan
pembiayaan, kami RPBB diminta tetap untuk terus hadir oleh pemerintah mensupport teman-teman koperasi agar terus bisa memproduktifkan para anggotanya, dan tentu saja ini ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat tetap terjaga walaupun pada standar minimum seperti itu. Oke, nah ketika bertemu dengan para pelaku UMKM, lalu kemudian mungkin mereka yang baru onboarding gitu ya di programnya Mas Ari, ada nggak sih fakta-fakta unik yang ternyata bisa dipelajari oleh Mas Ari? Oh ternyata begini toh, kenapa sampai akhirnya masyarakat cukup ini ya, maksudnya tidak secepat yang kita pikirkan untuk menerima ekonomi syariah gitu di grassroots. Ya, justru menarik untuk tingkat koperasi, tingkat di level koperasi UMKM, anggota koperasi itu lebih nyaman bertransaksi dengan BMT atau koperasi syariah. Kenapa? Karena BMT itu memiliki program pembinaan kepada anggotanya, dan itu macam-macam Mas Adi. Ada yang misalnya program pembinaannya pembinaan mentalnya yang melakukan pengajian setiap hari Kamis kepada buruh-buruh gendong, pada tukang-tukang beca, pedagang-pedagang mikro yang kecil-kecil gitu kan. Ada yang polanya itu melakukan gerakan subuh berjamaah, jadi keliling kemana-mana, sehingga terbangun sense of belonging terhadap koperasinya atau BMT-nya. Jadi mereka mau berkembang jauh lebih baik lagi. Di satu sisi, BMT itu punya fungsi sosial Mas Ade. Mereka punya yang namanya Baitul Mal. Nah, ketika ada anggotanya yang bermasalah secara ekonomi, turun gitu kan, maka Baitul Mal ini punya peranan untuk bisa membina dan mensupport melalui dana-dana sosialnya. Sehingga si anggota ini yang tadinya dia akan jatuh bisa bangkit lagi. Seperti itu. Nah, itu yang menarik ya. Dan itu menurut saya model seperti itu ya tidak ada di konvensional Mas Ari. Seperti itu. Jadi Mas Ari senang banget ya kerja sesuai passion, sesuai jurusan, sesuai visi, dan sesuai hasilnya. Maksudnya sesuai apa nih? Kalau hasilnya kan relatif ya. Tapi yang penting diwakafkan ke masyarakat Indonesia. Nah kalau Mas Jihad, sebetulnya selain Kavose ini ada nggak sih wadah anak-anak muda untuk mencurahkan ide, mencurahkan idealisme dalam mengembangkan ekonomi syariah? Iya. Jadi kalau bicara organisasi ya secara resmi yang memang ada gitu kan, yang selevel mahasiswa dan apalagi sampai nasional, di nasional memang Fose ini sebagai awal mula sehingga akhirnya muncul Kavose kan, karena ya berdirinya Fose dulu. Setelah ini jadi alumni baru menjadi Kavose. Ini memang ya satu-satunya sih sebenarnya, seperti yang tadi disampaikan di awal, satu-satunya di Indonesia dan juga bahkan di dunia kan, yang anak muda ini berkumpul. Nah, dari Fose ini memang Fose ini beranggotakan KASEI namanya, kelompok studi ekonomi Islam yang itu ada di kampus-kampus. Dan tadi disampaikan pas awal mula kita itu menghimpunnya itu 100 kampus awal berdiri. Nah sekarang itu sudah hampir ratusan kampus yang bergabung di Fose dan memang punya visi bersama itu membumikan ekonomi syariah. Nah mungkin itu kalau mungkin ada kelompok-kelompok kecil yang discuss tentang ekonomi syariah, saya pikir sih pasti banyak ya, pasti ada yang maksudnya kelompok-kelompok yang mungkin sekedar dia memang fokus di ekonomi umat atau sebagainya, ataupun misalkan kayak organisasi-organisasi ekstra yang lain, ekstra kampus pun ya pasti mereka sesekali pasti mengangkat isu tentang ekonomi syariah, tapi cuman mereka gak fokus di situ, mereka kadang juga membahas tentang sosial, budaya, bahkan filsafat dan sebagainya. Ada nggak sih target terukur nih Mas Jihad? Misalnya kalian kan sekarang sering kumpul-kumpul Mas Ari, gitu, Mas Jihad dan teman-teman yang lain gitu, dan juga adik-adik mahasiswa. Ada nggak sih target terukur pertumbuhan ekonomi syariah berapa persen dalam 1 tahun? Terus pertumbuhan pembiayaan syariah, keuangan syariah tuh tumbuhnya berapa persen 1 tahun gitu, sehingga ada target terukur dan harus dikejar. Ada nggak sih kayak gitu di antara teman-teman ini? Kalau di Fose-nya sih ada kan, dia kan biasanya ada garis besar organisasi kan. Garis besar haluan organisasi itu biasanya kan di situ tuh ada, kalau dulu kita punya blueprint tuh. Blueprint Fose. Biasanya juga di masing-masing KASEI juga punya tuh target-targetan itu. Ya, karena saya kan ya berangkat juga dari Fose, KASEI dulu. Pas ketika di Bali tuh kita kan memang walaupun di sana minoritas pun kita saat itu juga mendirikan kelompok studi ekonomi Islam itu, sehingga
Akhirnya kita berhimpun ke FOSE. Kalau yang kita lakukan pada saat di KC ataupun di FOSE ya memang pasti ada targetnya itu, Mas. Ada targetnya, misalkan sebenarnya sih lebih kepada target gerakannya, ya kan? Gerakan ekonomi syariah misalkan kayak FOSE nasional nih, pokoknya harus setiap kampus harus ada KC. Nah, akhirnya kan kadang-kadang nih teman-teman roadshow kemana, berkunjung, akhirnya menginisiasi gimana mendirikan, kayak kami dulu di Bali berangkat dari Udayana, kita mengajak di kampus lain yang di sana ada mahasiswa Islamnya, kita mengajak untuk gabung mendirikan KC, kelompok studi ekonomi Islam, terus bergabung ke FOSE. Mungkin targetannya sih ke situ ya. Kalau jumlah aktivitas dan sosialisasi gitu ya. Iya, lebih kepada ke situ sih. Karena memang seharusnya ketika kita berbicara masalah target angka pertumbuhan dan lain sebagainya, memang itu harusnya domainnya adalah domain dari pemerintah. Dan FOSE itu ya sebagai supporting dari itu. Dan kita gerakannya adalah gerakan sosial kan, gerakan budaya, gerakan pemikiran. Dulu kita lagi awal-awal adalah bagaimana supaya ekonomi syariah itu masuk ke dalam kurikulum kampus. Dulu targetnya seperti itu. Sekarang sudah masuk. Dulu targetnya kita berharap hampir kampus-kampus itu mendirikan jurusan ekonomi dan keuangan syariah. Sekarang sudah terwujud sebenarnya. Gitu. Dulu target kita adalah bagaimana agar pemerintah itu bisa jauh lebih peduli lagi terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dan itu sekarang sudah hampir lah sempurna kan seperti itu. Nah, sekarang fase saat ini adalah bagaimana fase kita adalah saat ini adalah mengakselerasi jauh lebih cepat lagi infrastruktur yang ada saat ini, kemudian juga kebijakan-kebijakan pemerintah disupport oleh kita sebagai pemuda, baik itu di FOSE maupun sebagai di Korps Alumni FOSE yang memang sudah tersebar di semua lini kehidupan profesional gitu ya. Udah menggurita lah ya. Udah jadi gurita kemana-mana. Ada yang cumi-cumi. Serius nih. Masih cumi-cumi lah. Kita harap nanti semakin menggurita gitu ya. Nah, karena kalau terus terang Mas Ade, kalau kita lihat dari FOSE dari 2000 sampai sekarang, umur paling tua itu alumni FOSE itu sekarang 40 tahun. Iya. Di root yang kemarin BUMN itu, yang diangkat apa namanya, Mas Fauzi Nur namanya, itu alumni FOSE. Jadi alumni FOSE yang usianya paling tua ini mulai di zaman dari kampus gitu. Angkatan pertama Mas. 2000 berarti ya? Iya, tahun 2000 itu umurnya 40 tahun. 40 tahun. Jadi usia paling tua umur 40 tahun. Kalau misalnya ini termasuk yang paling tua atau bukan nih? Iya, Kita di bawah dikit. Di bawah. Sorry ya, saya sih masih muda. Nah, ngomong-ngomong tadi sudah ngomong cumi-cumi, menggurita gitu ya. Supaya ekonomi syariah ini menggurita, kira-kira nih menurut Mas Jihad harus gimana sih peraturannya, anak mudanya, masyarakat ekonomi syariahnya harus gimana, menteri-menterinya harus gimana, presidennya harus gimana gitu. Kalau menurut saya sih sebenarnya memang stakeholder hari ini ya memang sudah lengkap dan udah jauh dari istilahnya melesatnya itu udah jauh ya. Apalagi misalnya hari ini sudah ada KNEKS, terus juga itu kan istilahnya sebagai dirijennya sebenarnya kan, aturannya juga sudah banyak semua, bagaimana instrumen-instrumennya ekonomi syariah itu sudah terbangun nih undang-undangnya. Dan sekarang juga penggeraknya itu juga masih terbina nih ya kan. Nah memang ya PR-nya adalah bagaimana mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan ini dengan baik sebenarnya. Dan ini memang kalau dibilang PR besar buat umat Islam sebenarnya. Ormas-ormas juga ormas ini terkait memang ini itu tadi yang saya bilang, dua hal yang cukup menjadi kerja harus ekstra keras dalam umat Islam itu ketika kerja-kerja politik dan kerja-kerja ekonomi. Itu udah selalu menjadi PR. Dan ketika untuk membuat jamaah itu memang mempunyai kesulitan yang luar biasa. Berbeda ketika bergerak kesehatan, pendidikan kayak di Muhammadiyah itu kan akselerasinya kan istilahnya
tanpa batas tuh dan cepat sekali. Tapi once masuk ke Kalau udah ekonomi masuk syariah, ekonomi, apalagi ekonomi syariah Ya, di situ. Nah, maka ini karena berhubungan dengan ideologi juga tadi ya, Iya. ideologi Nah, seseorang juga. ideologi- Ini kurang ini kurang syar'i nih, Iya. gitu-gitu ya. pada ideologi dan bersentuhan akhirnya dengan uang. Nah, ini yang sulit. Ya. Nah, kalau kayak sekali lagi kesehatan pendidikan kan pure tuh, nggak ada Oke. berpikirnya gampang meluruskan ya. Oke. Nah, kalau udah ideologi berkaitan terus dengan masalah cuan, ya kan, masalah duit. Oke. Nah, inilah mungkin Oke. satu PR besar. Beda ya Mas kalau dosennya kau ya. Iya. Kerja politik, kerja ekonomi. Tinggi banget kan rasanya kan. Makanya saya juga tadi mikir ngomong apa. Apa? Harusnya gimana sih Kalau supaya saya berpendapat gini Mas Ade. Jadi saat ini ekonomi syariah harus semakin inklusif. Inklusif itu artinya bagaimana kita bisa meyakinkan orang-orang yang akan kita tarik ke dalam ekosistem ekonomi syariah itu merasa diterima dan menerima. Jadi tidak hanya milik golongan tertentu saja, gitu. Tapi memang ekonomi syariah ini sesuai dengan bahasa kita dalam rahmatan lil alamin, gitu. Semua pihak bisa menerima. Nah, dan saya juga sebetulnya tidak terlalu berpikir mungkin memang paling tepat dalam mengembangkan ekonomi syariah itu tidak revolusi, tapi evolusi pelan-pelan. Karena bisa jadi teman-teman saat ini yang bekerja di bank konvensional ketika kita mau nggak misalnya pindah ke syariah, kalau misalnya dia keluar dari bank syariah, dari bank saat ini bisa bank konvensional misalnya, anak istri saya makan apa misalnya. Jadi ada hal-hal seperti itu. Ada kadang-kadang ada trade-off tertentu yang menjadi pemikiran orang, aduh gimana ya nanti kalau saya bersentuhan dengan dunia ekonomi dan keuangan syariah misalnya seperti itu. Tapi saya meyakini melihat Indonesia saat ini ya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah itu arahnya adalah arah yang positif. arah yang positif. Arah yang positif. Nah, memang kenapa kalau pindah dari bank konvensional ke bank syariah nanti makan apa? Bukankah di bank ekonomi syariah, kerja di ekonomi syariah juga masih bisa makan? Iya, itu justru kan ini kan justru jadi tantangan tersendiri. Tadi dikatakan kita kan misalnya gini, kalau orang semua berpikir misalnya lari bekerja ke sektor keuangan gitu kan, bank syariah di Indonesia ini kan cuma sedikit, apalagi semenjak merger kayak gitu ya, ya nggak? Iya kan? Terus kemudian mau kemana nih setelah misalnya kita teriak-teriak misalnya kalau tiba-tiba semua karyawan bank konvensional berhenti semua ya kan, yang akan menjalankan transaksi di bank konvensional akan seperti apa nanti gitu. Jadi kita betul-betul perlahan-lahan lah istilahnya begitu, karena kan tidak mudah, sistem konvensional ini sudah ratusan tahun gitu kan. Sementara ya walaupun ekonomi dan keuangan syariah juga sudah ada, tapi kan baru saat-saat inilah kita bisa melihat geliatnya lagi, dan ini sering menjadi diskursus atau kajian-kajian tentang bagaimana cara mengembangkan, cara menghidupkan ekonomi syariah seperti itu. Oke. Dan itu saat ini saya lihat di tangan para pemuda, nasib ekonomi dan keuangan syariah ke depan itu ditentukan. Oke, jadi evolusi bukan revolusi, tapi nggak apa-apa, yang penting pasti gitu ya. Betul. Bergeraknya pasti gitu, ya. bergerak, grow-nya pasti gitu ya. Betul. Dan tentunya untuk teman-teman dari teman-teman dari Kapose dan juga teman-teman masyarakat ekonomi syariah tidak akan berhenti gitu ya untuk tetap mengembangkan ekonomi syariah. Betul. Terima kasih nih Oke. Kang Mas Ari, Mas Jihad yang selalu Siap. jihad untuk masyarakat Berjihad untuk ekonomi syariah. Terima kasih nih udah ngobrol-ngobrol, mungkin nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi gitu ya. Oke. Karena ini seru, belum semuanya kekupas gitu ya. Iya, Saya dapat pucuknya masih itu. pucuknya kulitnya. Tapi dapat insight menarik sih dari Mas Jihad dan juga Mas Ari. Mudah-mudahan para pendengar podcast kita juga bisa mendapatkan insight gitu ya, bisa mendapatkan wawasan baru bagaimana, dan juga motivasi mungkin untuk ikut dalam mengembangkan ekonomi syariah. Nah, itu tadi perbincangan kita di episode kali ini mengenai milenial atau generasi milenial ekonomi syariah. Tentu nanti kita akan sambung lagi di episode-episode berikutnya, bisa dengan saya, bisa dengan dua rekan saya yang lain di podcast Message. Bijak mendengarkan, bijak memahami, bijak menuturkan, mari bijak menyampaikan kebaikan bersama Message.